Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adini Aulia, NIM 1803211000068 dari kelas B Ekonomi Produksi Pertanian. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil review jurnal internasional dengan judul Efisiensi Teknis Petani Gandum Kecil, kasus distrik Welmera, Oromia Tengah di Ethiopia. Jurnalnya termasuk dalam jurnal Academic Journal, yaitu volumenya 8 nomor 2, halaman 39-51 tahun 2016. Penulisnya sendiri adalah Hudine Getahun Tirune dan juga Andreas Geta. Sedangkan reviewernya adalah saya sendiri, Nur Adini Aulia, yaitu pada tanggal 13 Juni 2021. Latar belakang pada jurnal ini adalah pertanian merupakan pilihan utama di Ethiopia dalam merangsang pertumbuhan, mengatasi kemiskinan, meningkatkan ketahanan pangan, dan meningkatkan distribusi pendapatan di antara rumah tangga miskin. Kontribusi ini sekitar 42% terhadap total produksi domestik bruto atau PDB, menyediakan 85% lapangan kerja peluang, dan merupakan lebih dari 80% dari total ekspor negara dan memberikan sebagian besar pendapatan devisa bagi perekonomian. Sereal menyumbang sekitar 60% dari pekerjaan pedesaan, 80% dari total lahan pertanian, dan setelah jagung, gandum ini merupakan tanaman serealia terpenting kedua dan produktivitasnya menunjukkan pada pola meningkat, yaitu dari 18,39 menjadi 2,1 ton per hektar. Setelah Afrika Selatan, Ethiopia ini menjadi produsen gandum terbesar kedua di Afrika Sub-Sahara. Gandumnya dibudidayakan di dataran tinggi Ethiopia, yaitu terutama di Oromia, Amhara, SNNN, dan wilayah Tigray. Gandum ini mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Ethiopia dengan memberikan perhatian pada penelitian dan juga penyuluhan teknologi gandum. Pada penelitian sebelumnya di Ethiopia terdapat kesenjangan hasil sereal antara petani karena berbagai macam faktor, antara lain manajemen yang buruk, biotik, faktor iklim, dan juga banyak lagi yang lainnya. Peningkatan produksi dan produktivitas gandum di antara produsen kecil memerlukan pengetahuan yang baik tentang tingkat efisiensi dan inefisiensi. Pada tahun 2012 sampai 2013, produksi gandum di Ethiopia sekitar 3,18 juta ton dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik. Padahal faktanya, Ethiopia menunjukkan bahwa merupakan pengimpor gandum bersih. Selain itu, kesenjangan hasil lebih dari 3 ton per hektar dan menunjukkan bahwa ada potensi untuk meningkatkan produksi dan juga produktivitas petani gandum petani kecil. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan upaya untuk menilai efisiensi teknis petani di wilayah studi dan menjabatani kesenjangan terhadap perbedaan dari gandum tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur efisiensi teknis dan faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi produksi gandum di wilayah distrik Welmera, wilayah Oromia di Ethiopia. Dengan subjek penelitian yaitu pada 180 petani gandum yang dipilih secara acak dan menggunakan metode penelitian yaitu menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial dengan fungsi produksi Cobb-Douglas Frontier. Hasil penelitian dalam jurnal menunjukkan dalam model perbatasan, koefisien lahan gandum dan benih yang digunakan positif dan signifikan, bahwa meningkatkan ke beberapa tingkat optimal dalam input akan meningkatkan output gandum. Koefisien biaya tenaga kerja termasuk herbisida negatif dan signifikan dalam budidaya gandum yang menyebabkan kemungkinan akan mengurangi produktivitas gandum. Luas gandum dan pupul, luas dan biaya tenaga kerja adalah positif dan juga meningkatkan input yang akan meningkatkan hasil gandum. Rata-rata tingkat efisiensi teknis pertanian gandum di lokasi penelitian ini adalah sebesar 0,57 dan berkisar antara 0,23 hingga 0,99 yang menunjukkan bahwa petani hanya memproduksi rata-rata sebesar 57,57% dari tingkat output maksimum yang mungkin mengingat keadaan teknologi yang mereka miliki. Hal ini menunjukkan adanya peluang untuk meningkatkan efisiensi teknis di antara para petani atau peternak dan kemudian meningkatkan produktivitas gandum sebesar 43% dari praktik, penggunaan input dan juga kondisi teknologi yang ada.
Distribusi efisiensi teknis menunjukkan bahwa ada lebih banyak potensi untuk meningkatkan produksi gandum dengan mengadopsi praktik terbaik produsen gandum. Distribusi frekuensi tidak efisiensi teknis tidak merata. Rata-rata efisiensi teknis yang diprediksi ini berkisar antara 0,23 hingga 0,99 dari 100 peternak. 42% peternak gandum dioperasikan di bawah tingkat efisiensi teknis 51%. Berarti sejumlah besar peternak gandum dalam sampel menghadapi masalah inefisiensi. Pada tabel ini merupakan hasil analisis dari penggunaan aplikasi Frontier. Nah, berikut ini merupakan masalah utama yang dilaporkan oleh petani gandum di wilayah studi kasus, di mana di sini terdapat permasalahan yaitu penyakit pada gandum, kekurangan varietas unggul, kesuburan tanah rendah, harga pupuk mahal, dan juga varietas iklim atau kekurangan hujan, kualitas padang rumput yang buruk, dan juga layanan ekstensi yang buruk. Di mana penurunan kesuburan tanah merupakan masalah yang sangat serius bagi produksi gandum di daerah penelitian. Masalah ini diperparah dengan melonjaknya harga pupuk, yaitu 98% rumah tangga, sekitar 91,7% rumah tangga melaporkan bahwa variabilitas iklim dinyatakan dalam bentuk kekurangan dan hujan yang tidak tepat waktu atau terlambat datang dan berhenti lebih awal. Sekitar 76,6% responden melaporkan bahwa kekurangan lahan pengembalaan dan padang rumput berkualitas rendah untuk ternak merupakan masalah serius. Sekitar 47% rumah tangga melaporkan bahwa ada kekurangan varietas unggul baru dan benih berkualitas. 59% rumah tangga juga melaporkan bahwa penyakit merupakan masalah serius bagi gandum, sehingga masalah produktivitas utama dalam mengakibatkan kesenjangan hasil yang lebih tinggi. Kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan pada jurnal ini adalah pada jurnal memberikan implementasi kebijakan yang harus dilakukan terkait dengan permasalahan efisiensi dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi gandum. Sedangkan kekurangannya adalah pada jurnal hasil analisis, tidak semua dijelaskan secara runtut terkait dengan tabel dan penjelasannya, sehingga tidak memudahkan pembaca dalam memahaminya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.